Guci beras sudah kosong. Di tahun kelaparan ini, aku menerima dijual demi biji-bijian. Tapi dia malah mengambil biji-bijian dari hasil penjualanku. Dan menggunakan semuanya untuk mengisi lubang jandawang. Berisik sekali. Siapa kamu? Jangan ganggu mimpi indahku. Sungguh dosa. Kemalangan menimpa keluarga kita. Bagaimana bisa keluarga kita menghasilkan bajingan sepertimu? Stoking hitamku. Kaki panjangku. Giok lembutku dan keharuman hangatku. Bagaimana mereka berubah menjadi rumah rayot. Tidak mungkin. Aku perlu tidur sedikit lagi. Ibu, apakah kakak sulung kerasukan? Berpura-pura gila tidak akan membantu? Gimana ini bukan mimpi. Aku bertransmigrasi. Aku bertransmigrasi menjadi orang yang memukuli ibuku, menjual adikku, dan menjilat seorang janda. Ya Tuhan. Kau berusaha keras mempermainkanku. Tidak. Jika aku tidak segera makan, aku benar-benar akan mati kelaparan. Selamat Sos. Sistem kejut telah diaktifkan. Paket hadiah pemula dikeluarkan. Nilai kejut ditambah 10. Kejutan. Sistem. Aku. Apakah ini C? Paket hadiah pemula telah dikeluarkan. Nilai kejut ditambah 10. Nilai kejutan ditambah 10. Bisakah ini ditukar dengan makanan? Mal sistem ini. Selama nilai kejutnya cukup, apapun bisa dibeli. Masalahnya adalah, bagaimana cara saya mendapatkan nilai kejut ini? Mengejutkan seseorang sekali, menghasilkan 10 poin. Semakin banyak orang dan waktu Anda mengejutkan mereka, semakin tinggi nilai kejut. Selama apa yang saya lakukan, cukup keterlaluan. Mengejutkan mereka, dia tak bisa berkata-kata. Saya bisa mendapatkan nilai kejut. Tidak, saya harus segera mencari tempat untuk menguji efek sistem ini. Ibu. Jangan khawatir, hari ini, saya tidak hanya akan mengisi perut kalian, saya juga akan membiarkan kalian semua makan daging. Tunggu saya. Ibu, kakak bilang kita punya daging untuk dimakan hari ini. Benarkah itu? Di masa-masa ini, bahkan akar rumput pun sudah digali dan habis, apalagi daging. Jika dia menggali sayuran liar hari ini, aku akan pergi bersama jandawang besok. Dia hanya peduli pada jandawang. Bagaimana mungkin dia masih peduli apakah kita hidup atau mati? Sistem, buka toko. Saya ingin menukarkan. Nilai kejut saat ini tidak mencukupi. Hanya tersedia untuk penukaran. 1 keterampilan berburu. 25 jin beras. 25 jin beras. Cukup untuk dimakan selama 5 hari. Tapi hanya ada beras dan tidak ada sayuran. Bagaimana kita harus memakan ini? Keterampilan berburu. Gunung ini. Gundul. Bahkan tidak ada burung pipit. Apa gunanya menukarkannya? Keterampilan berburu. Dilengkapi dengan fungsi pelacakan mangsa gratis. Pelacakan mangsa. Baiklah. Saya akan ambil risiko. Saya akan menukarkanmu kalau begitu. Tunggu. Di mana pelacakan mangsa yang dijanjikan? Kamu menipu saya. "30 meter jauhnya. Ada seekor kelinci liar. Ini berhasil juga. Dua kelinci gemuk. Cukup untuk seluruh keluarga makan enak. Tepat sekali untuk menguji sistem. Saya akan mengejutkan mereka. Lihat berapa banyak nilai kejut yang bisa saya dapatkan. Seucun Mei penduduk desa. Kulit pohon di gunung ini sudah habis dikunyah. Dari mana kau mendapatkan kelinci-kelinci ini? Lihat betapa gemuknya mereka. Li Xiufeng penduduk desa. Sepertinya mereka tidak diburu. Kau pasti mencurinya. Berburu di gunung belakang. Host mengejutkan 2 penduduk desa. Nilai kejut ditambah 20.
Saya mendapatkan 20 nilai kejut begitu saja. Orang sepertimu, orang yang hanya bermalas-malasan menunggu mati dan memburu mereka. Kau bilang pada siapa? Bahkan hantu pun akan merasa tersinggung. Bahkan adikmu sendiri dijual hanya untuk menjilat janda itu. Apa kau pikir seluruh desa buta? Uang yang kau dapat dari menjual daging kelinci ini pasti berasal dari menjual adikmu sendiri kan? Janda Wang bisa makan daging sekarang. Sungguh berbakti. Aku benci. Bibi Xiao membesarkanmu susah payah hanya untuk membesarkan anak kurang ajar. Reputasi buruk pemilik asli cukup terkenal. Ini sempurna begitu saya sedikit berubah. Mereka akan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Dia masih bisa tersenyum setelah dikutuk seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu. Percaya atau tidak terserah kalian. Saya bergegas pulang untuk adik perempuan saya, ibu dan adik laki-laki saya untuk memasak makanan. Bibi Xiao di kehidupan ini, jika dia bisa makan satu makanan saja yang dimasak oleh anak kurang ajar ini, maka kuburan leluhurnya akan mengeluarkan asap dari sana. Tepat sekali, sayang sekali. Dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Tidak perlu dipikirkan. Dia pasti pergi merebus daging untuk janda Wang. Ibu, Huilan, Xiao Hu, lihat apa yang saya bawa. Kelinci, kelinci. Kelinci. Selamat Sus, mendapatkan nilai kejut 30 poin. Kakak perempuan, kakak benar-benar membawa daging. Kembali. Jackie, kamu mengambil perak dari hasil menjualku dan menggunakannya untuk membeli daging untuk dimakan janda Wang. Dan sekarang kamu lari kembali ke sini untuk membuat kami jijik. Apakah kamu masih manusia? Berapa banyak hal tercela yang dilakukan pemilik asli hingga membuat keluarganya begitu kecewa. Anakku. Tanah liat guanyin. Yang ibumu mohonkan. Makanlah dengan cepat. Bagus kalau kau tidak lapar. Ibu, ini tidak bisa dimakan. Ini akan membunuh orang. Jika bukan karena hal-hal buruk yang kamu lakukan sebelumnya, apakah kami harus makan tanah hanya untuk bertahan hidup? Jackie, jika kamu masih memiliki sisa kemanusiaan, ambil kelincimu dan keluar dari sini. Kelinci ini baru saja diburu untuk kalian semua makan. Benarkah? Ya, Bukan. Bukankah itu ditukar dengan kakak perempuan? tentu saja ini nyata. Mulai sekarang, kakak akan melindungi kalian. Ibu, saya salah sebelumnya. Saya adalah bajingan. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Di masa depan, kita akan makan daging setiap hari. Tanah hampir retak terbuka. Bisa makan rumput liar. Sudah merupakan berkah. Jika kamu benar-benar ingin berbuat baik kepada kami, maka tukarkan kelinci itu dengan 20 jin beras kasar. Dengan cara ini, nyawa anggota keluarga kita bisa bertahan sedikit lebih lama dengan 10 jin biji-bijian. Setelah aku mati, itu akan cukup untuk ibu dan Xiao Hu untuk bertahan beberapa bulan selama mereka bertahan sampai biji-bijian bantuan kekaisaran tiba. Mereka tidak akan pernah kelaparan lagi. Nasi kasar. Kita tidak akan makan nasi kasar. Kita akan makan ini. Ini nasi putih. Ini nasi putih. Ibu, daging kelinci dipadukan dengan nasi putih. Seperti apa rasanya? Anakku, aku sudah hidup bertahun-tahun. Tapi ibumu juga belum pernah memakannya. Untungnya tepat sebelum masuk rumah, saya menggunakan nilai kejut untuk menukar 10 jin beras putih. Saya akan pergi membuatnya untuk kalian sekarang juga. Tunggu saya. Tunggu saya, ini akan cepat. Kakak perempuan, ibu. Kakak sepertinya, dia benar-benar telah mengubah caranya. Diri yang asli terlalu tidak kompeten. Hanya dengan santai memamerkan suatu keterampilan, semua orang sangat terkejut. Nilai kejut ini didapatkan terlalu mudah. Kakak perempuan, ibu. Kakak sulung benar-benar tahu cara memasak. Dia benar-benar telah berubah. Kelinci rebus potong dadu sudah siap. Makan-makan. Ini, nasi putih dipadukan dengan daging kelinci. Bukankah itu terlalu boros? Semangkuk nasi ini cukup bagi keluarga kita untuk membuat bubur selama beberapa bulan. Sia-sia. Ini baru permulaan. Ini, mulai sekarang akan menjadi milik keluarga kita.
3 kali makan sehari, standar minimum. Cepat makan. Kakak, nasi putih dan daging kelinci ini. Bisakah kita benar-benar memakan ini? Tentu saja. Buka mulutmu. Apakah ini enak? Ini sungguh terlalu lezat. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Huilan, kalian semua cepat makan juga. Ibu makanlah. Ibu, makan dagingnya. Enak. Enak. Mungkinkah Xiaoqi benar-benar berubah? Makan. Kak Huilan, besok kau akan dijual ke rumah bordil. Dan kau masih punya pikiran untuk menjaga adikmu. Pantas saja kamu makan. Nasi putih dipadukan dengan daging. Xiaoqi, kau bajingan terkutuk. Aku salah mengira kamu sudah berubah. Tapi ternyata, kamu menjualku ke rumah bordil. Adikmu mengambil kepingan perak dari menjualmu dan diam-diam tanpa sepatah kata pun membawa kembali 2 anak kelinci. Jika kau bertanya padanya, dia bilang dia menambahkan hidangan daging untukmu. Kebohongan yang dia buat ini bahkan tidak bisa menutupi biaya peti mati. Adapun kedua anak kelinci itu, aku khawatir mereka sudah lama masuk ke dalam perut Jandawang. Xiaoqi bersedia membiarkanmu memakan itu, kecuali besok seekor ayam jantan bertelur atau seekor bagal tumbuh tanduk. Kamu tidak boleh bicara omong kosong. Kelinci itu dibeli oleh kakak tertua untuk kita makan. Bocah kecil ini masih membela Xiaoqi. Huilan anakku, dengarkan kata-kata tulus bibi. Jauh di keluargamu ini juga seseorang yang tidak bisa diandalkan. Lebih baik kau jual saja dia lebih awal dengan setengah karung gandum. Dengan begitu, setelah kau pergi, ibumu tidak akan mati kelaparan. Ucapkan satu kata lagi, percaya atau tidak aku akan potong lidahmu dan berikan kepada anjing. Xiaoqi menjualku. Setidaknya itu bisa ditukar dengan 2 kelinci. Tidak seperti orang tertentu. Tak ada yang mau mereka meski membayar diambil. Aku lihat kalian berdua bibi-bibi. Sangat lapar sampai mata kalian berubah hijau. Kenapa kalian tidak buka saja kaki kalian dan pergi berbaring di pintu masuk desa? Mungkin saat itu, kalian bahkan mungkin memohon semangkuk bubur tipis basi untuk diminum. Kau, sampah alami, apakah memperlakukan kami seperti gadis-gadis bordil? Jika kau punya nyali, maka tunjukkan pada kami daging kelinci itu. Lihat, ini milik kakak. Kulit kelinci dari hasil buruan. Ini benar-benar kulit kelinci. Daging kelinci asli milik Xiaoqi. Adalah untuk kalian bertiga ibu dan anak-anak untuk dimakan. Apakah bola matamu belepotan? Tidakkah kamu lihat bahwa di atasnya darah masih menetes? Xiaohu, ayo pergi. Mari kita gunakan kulit kelinci untuk ditukar dengan makanan. Abaikan kedua orang ini. Pergi. Cepat atau lambat aku akan merobek mulutmu itu. Tunggu sampai besok ketika orang-orang dari rumah bordil datang menjemputmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat itu. Perasaan setelah makan kenyang. Sangat luar biasa. Sistem. Bantu saya periksa. Berapa banyak nilai kejut yang masih saya miliki? Saldo poin 40. Tunggu sebentar. Perhitunganmu salah. Kenapa ini hanya 40? Biar aku hitung untukmu. Su Chunmei dan yang lainnya menyumbang 20. Masuk ke dalam menambahkan 30 lagi. Memasak menambahkan 30 lagi. Bahkan menghitung 10 jin beras. Aku menukar 20 poin untuk itu. Di tanganku saat ini, aku seharusnya punya setidaknya 50 poin. Nilai kejut yang disumbangkan per orang per hari. Maksimum 10 poin. Aku. Sistem ini. Kau bahkan punya biuji kau. Buka toko. Kambing dan babi hutan ini. Aku bisa bilang aku memburu mereka di pegunungan. Apa cincin sihir memasak ini? Benda macam apa? Masukkan bahan-bahan. Seketika berubah menjadi makanan lezat. Ini jelas. Artefak bertahan hidup untuk tahun-tahun kelaparan. Beli. The film was translated and narrated by M Media. Tidur. Besok aku harus mencobanya dengan benar. Tidur.
Daging kelinci juga sudah habis. Kita tidak mungkin minum bubur juawut lagi kan? Sistem. Buka toko. Hanya tersisa 10 poin nilai kejut. Ayam hutan. Mereka pasti belum pernah makan sup ayam. Ini dia. Mungkinkah cincin sihir ini dan aku punya pemahaman diam-diam? Mungkinkah ini yang legendaris? Curang Dewa Koki. Sup ayam. Kakak perempuan, ibu. Aku belum pernah makan sup ayam sebelumnya. Dari mana ayam itu berasal? Ayamnya diburu di pegunungan, tentu saja. Kalau tidak, mungkinkah itu jatuh dari langit? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kakak benar-benar sudah berubah. Dia bahkan tahu cara peduli pada kita sekarang. Anakku. Ini benar-benar tidak ditukar dengan adik perempuanmu. Sup ayam itu kan? Tidak. Itu benar-benar bukan masalahnya. Kalian semua, minumlah tanpa khawatir. Cobalah. Selamat Sus, memperoleh 30 nilai kejut. Itu benar-benar luar biasa. Memperoleh 30 nilai kejut lagi. Aku akan pergi ke mall nanti dan membeli seekor kambing. Kita akan makan kambing panggang utuh untuk makan siang. Xiao Hu, lupakan tentang sup ayam. Apakah kau percaya bahwa pada siang hari, kakak akan membiarkanmu makan kambing panggang utuh? Daging domba. Kakak, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Kemarin itu kelinci liar dengan nasi. Hari ini kita minum sup ayam. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang memalukan, kakakku yang tidak punya uang. Di tahun kelaparan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak makanan lezat? Jaki, tahun ini sangat tandus. Seekor kambing utuh bernilai 100 liang perak. Bahkan jika mereka menjualku ke rumah bordil, itu tidak akan cukup untuk mengumpulkan jumlah sebesar itu. Rumah bordil omong kosong apa ini? Adik kecil jangan khawatir. Janda Wang itu, jika dia berani datang hari ini, aku pasti akan melumpuhkannya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan berburu kambing sekarang juga. Aku akan cepat. Tunggu aku. Pergi. Benar saja. Untuk menipuku, kamu berani mengatakan kebohongan apapun. Lupakan saja. Di tahun kelaparan bisa membiarkan yang tua dan muda ini makan 2 kali hidangan daging. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku itu sepadan. Bahkan jika aku mati hari ini, jangan pernah berpikir untuk memaksaku untuk terjun ke dunia prostitusi. Aku baru saja mendapatkan 30 nilai kejut. Aku akan membeli seekor kambing. Aku akan bilang aku memburunya sendiri. Sistem. Buka mal. Tukar dengan seekor kambing gunung. Domba kecil ini. Hanya melihatnya saja sudah terlihat lezat. Kita bisa makan kambing panggang utuh sekarang. Ini gawat. The film was translated Kakak, and narrated ini by gawat. M Media. Kakak ini gawat. Janda Wang membela orang untuk merebut kakak perempuan. Apa? Pergi, pulang. Memaksa wanita baik-baik untuk berprostitusi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ikut denganmu. Ditua pemilik rumah bordil. Jandawan, kau mengambil uangnya. Dan kau melewati batas waktu. Aku menuntut ganti rugi 3 kali lipat. Ibu, bayar. Aku akan membayar. Aku mohon padamu, bebaskan putriku. Kompensasi. Janda Wang janda desa. Tulang belulang tuamu ini, apa yang akan kamu gunakan untuk membayar? Jangan lupa, putramu Joki menyerahkan aset keluarga. Semuanya diberikan kepadaku. Tulang belulang tuamu ini
Berapa banyak koin tembaga nilainya? Sekarang sedang tahun kelaparan. Nyawa manusia lebih murah daripada nyawa anjing. Ibu, keluarga kami tidak punya uang. Tapi putraku berkata, dia pasti akan bisa hari ini berburu kambing dan kembali. Kami akan menggunakan daging kambing itu untuk menebus akta penjualan. Ibu, mengapa ibu masih mempercayainya? Akar rumput di gunung sudah lama digali dan dimakan. Dia naik gunung hari ini untuk menangkap kambing, hanya untuk mencari alasan untuk bersembunyi jauh. Ibu, itu benar. Jangan bicara soal Jaki gagal menangkap kambing. Bahkan jika dia berhasil menangkap satu, itu tetap harus dikirim ke rumahku dulu. Seluruh keluargamu, berhentilah melamun. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Maju dan seret gadis ini pergi untukku. Hentikan kalian semua. Pergi. Jaki benar-benar kembali setelah menangkap kambing. Nah, Ibu, Huilan, kalian berdua baik-baik saja. aku baik-baik saja kakak. Itu benar-benar kambing. Besar sekali. Beratnya pasti lebih dari 100 jin. Di masa-masa ini, jika aku bisa makan sedikit daging kambing, aku rela mati. Jika kita makan setengahnya, dan menyimpan setengah, kita masih punya puluhan liang perak tersisa. Kita kaya, kita kaya. Jandawang, kambing ini ditangkap oleh putraku. The film was translated Putraku, and cepat jual narrated kambing by itu. M Media. Adik perempuanmu, tebus kembali. Penebusan. Kau tulang belulang tua, apa nilaimu? Memang benar putramu menangkap kambing ini. Tapi jangan lupa, hati putramu sepenuhnya milikku. Aku bahkan tidak perlu bicara. Putramu akan memberikan seluruh kambing itu kepadaku. Jaki, sejauh yang kau ketahui, adalah seperti anjing yang patuh. Jika kau menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Kambing ini, secara alami adalah milikmu. Apakah kau dengar itu? Xiaoqi agar bisa menikah denganku. Bersedia melakukan apa saja. Ini adalah sesuatu yang seluruh desa tahu. Jangan pikir aku beri sedikit daging kelinci, kau bisa jati begitu besar kepala. Di hati Xiaoqi, Jandawang akan selalu menjadi yang utama. Jaki, kau benar-benar pergi di belakangku. Diam-diam memberi mereka daging kelinci. Baiklah, kalau begitu demi kambing ini, aku bermurah hati dan tidak akan mempermasalahkannya. Kau sekarang segera ambil kambing ini dan kirimkan ke rumahku. Malam ini, kita akan meresmikan pernikahan kita. Kau tidak akan menyalahkanku. Siapa yang memberimu keberanian? Kau. Apa yang kau sukai? Bukankah hanya wajahku ini? Tenang saja. Malam ini, aku akan membiarkanmu mencium sepuasmu. Jandawang, kambing sebesar itu, bisakah kau menghabiskannya sendirian? Bagikan sup daging kambing denganku. Itu benar. Benar, sudah bertahun-tahun kita tidak melihat daging. Bagikan sedikit kepada kami semua. Bagikan sedikit kepada kita semua. Tepat sekali. Tepat sekali. Bagikan sedikit. Bagikan sedikit. Bagikan sedikit. Hanya minum sup itu membosankan. Dengarkan semuanya. Hari ini, siapapun yang mengambil jalang ini dan mengikatnya untukku dan mengirim mereka ke rumah bordil, aku akan memperlakukan semua orang dengan suapan daging yang besar. Daging dalam suapan besar. Jaki, apakah kamu benar-benar akan melihat mereka mengikatku dan membawaku pergi? Kakak, bukankah kamu bilang kamu akan melindungi seluruh keluarga kita? Melindungi kalian semua, Jaki. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Kau menanganinya secara pribadi. Mereka tidak akan berani menghentikanmu. Bagus-bagus. Cepat pergi. Selesaikan lebih awal, jadi aku bisa melayanimu lebih cepat. Layani adikmu. Janda bau yang suaminya sudah The mati. film was translated Siapa yang memberimu and nyali narrated untuk memfitnah by M keluargaku? Media. Dia bahkan menyentuhnya sekarang. Selamat Sus, menunjukkan 10 orang. Saldo 125. Itu sudah 125 poin. Aku kaya. Jaki, kau sekarang benar-benar berani demi keluargamu. Memukulku. Kau telah melawan surga. Aku memberimu dua pilihan. Entah kau patuh sekarang, bawa adikmu, dan kirim dia ke rumah bordil. Dan aku akan demi domba itu tidak mempermasalahkannya. Atau, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Jaki, kenapa kau masih berlambat-lambat? Cepat ikat adikmu. Jandawang, dia mulai serius sekarang. Sebelumnya setiap kali aku marah,
Dia akan dengan bersemangat memohon padaku. Dia membuatku kehilangan muka hari ini. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Seperti yang diharapkan, dia masih tidak bisa melepaskanku. Karena kau tahu kau salah, maka berlututlah dan dengan patuh meminta maaf padaku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melihatku lagi. Wanita babi, kau mencari masalah kan? Sebelum kau kabur, kembalikan akta penjualan adikku. Ibu kakak perempuan, apakah kalian lihat itu? Kakak benar-benar sudah berubah. Matahari terbit di barat. Xiaoqi ini benar-benar memukul Jandawang. Di tahun bencana ini, kita semua bergantung pada Xiaoqi untuk bertahan hidup. Sekarang sikapnya terhadapku telah berubah sepenuhnya. Karena itu masalahnya, maka domba ini harus menjadi milikku. Xiaoqi, akta penjualan adikmu ada di sini. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus menukarnya dengan seluruh domba. Jandawang, karena aku sudah menerima 30 jin gandum. Hari ini, jika kau tidak membawa orang itu pergi, kau harus membayar ganti rugi 3 kali lipat. Itu hanya beberapa dobras kasar. Sembelih domba itu dan aku akan memberimu 25 jin daging. Itu sudah cukup. Apakah kau menganggapku pengemis? Kau mendapatkan seekor domba utuh secara gratis dan hanya memberiku 25 jin. Mengenai domba itu, aku ingin setengah bangkai. Bahkan setengah bangkai kurang. Lebih baik daripada kehilangan segalanya. Maka aku akan menyetujui persyaratanmu. Ambil setengah bangkai. Seseorang, sembelih domba itu. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Apa? Kau tidak mau? Akta penjualan adikmu lagi. Hari ini, kau tidak akan bisa membawanya pergi seperti ini. Dan adikku, kau pasti tidak akan bisa mengambilnya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, mungkinkah kau masih berniat merebut akta penjualan ini? Karena kau berani merebutnya, kenapa aku tidak bisa? Tetangga, jika ada yang merebut akta penjualan dari tangannya dan mengembalikannya Film padaku, was translated daging kambing ini, and narrated semua orang by M. akan berbagi bersama. Serbu, perebut. Apa yang kau lakukan? Kalian rakyat jelata yang jahat. Apa yang kalian lakukan? Jangan bodoh. Xiaoqi dan Jandawang berkolusi. Jika mereka benar-benar berkelahi, kita bahkan tidak akan mendapatkan supnya. Biarkan mereka bertarung dulu. Sempurna. Lebih sedikit sumpit berbagi daging. Kau yang pintar. Berikan padaku. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Bajingan. Beraninya kau menghancurkan kontrakku. Setiap kesalahan ada pelaku, setiap hutan ada pemilik. Siapapun yang mengambil barangmu, kau pergi cari mereka. Aku salah. Xiaoqi. Jalan. Jika tak bisa kumpulkan gandum 3 kali lipat 3 hari, aku akan menggunakan tulangmu untuk membayar utang. Xiaoqi. Xiaoqi, aku salah. Jinan benar-benar akan membunuhku. Selama kau bersedia menyelamatkanku, aku akan mematuhimu sekarang juga. Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Xiaoqi. Enyek. Telanjang bulat. Aku merasa itu menjijikkan. Tolong sampaikan belasungkawa saya kepada keluarga janda itu. Jika 50 jin melet tidak terlihat dalam 3 hari, ambil mayat dari kuburan masal. Bawa dia pergi. Xiaoqi. Xiaoqi. Para penduduk desa, bawa domba ini, pergi cari kepala desa. Mari kita bagi daging dombanya. Tuan Muda Xiao, kebenaran, 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 kebenaran. Ayo pergi. Kakak. Di tahun bencana ini, seekor domba hidup sebanding dengan emas. Kakak seharusnya tidak melakukan ini untukku. Gadis bodoh, kamu adalah adikku. Bagaimana bisa seekor domba dibandingkan denganmu? Apa yang terjadi sebelumnya? Kakak telah membuatmu bersalah. Itu tidak akan terjadi lagi. Mari kita pergi mencari kepala desa juga. Bagi daging dombanya. Aku akan memasaknya untukmu malam ini. 3 domba panggang. Hori, kita punya daging domba untuk dimakan. Hori. Kepala desa, kenapa kau masih berlambat-lambat? Cepat bagi dagingnya. Mulut ini, kelaparan gila. Xiaoqi berburu domba. Bagaimana seharusnya ini dibagi? Dia yang memutuskan pada akhirnya. Mari kita tunggu dia sedikit lebih lama. Menunggu apa?
Jaoki berkata, domba ini, seluruh desa kita akan membaginya. Dia pada dasarnya tidak punya bagian. Kami bahkan membantunya merebut kembali akta penjualan potongan daging ini. Jika dia berani menyentuhnya, aku orang pertama yang akan keberatan. Sekarang kamu ingat bahwa kamu ikut berusaha. Tadi ketika kita merebut kontrak, kalian berdua lari lebih cepat dari anjing. Sekarang kamu jadi bersemangat. Omong kosong. Bukankah kita bergegas maju tadi? Kami memberimu kesempatan untuk pamer. Kita semua dari desa yang sama. Bukankah sama saja siapapun yang naik? Seluruh domba ini sangat gemuk sampai meneteskan minyak. Kalian ingin menelannya sendiri. Tidakkah kalian takut makan sampai mati? Semuanya diam. Si Aoki ada di sini. Hari ini, terima kasih kepada semua penduduk desa atas bantuan kalian. Jika bukan karena kalian, adikku, mungkin sudah diseret pergi oleh janda Wang. Domba ini, semua orang mendapat bagian. Cepat bagi. Ini seperti tahun baru. Bagus. Ini tahun baru. Sudah ku bilang, seharusnya sudah dibagi sejak lama. Kita harus menunggunya datang. Apa bedanya jika dia datang? Aku hanya ingin tahu, berapa banyak jin yang bisa didapatkan setiap orang? Bau daging kambing ini tercium membuatku, kakiku menjadi lemas. Kepala desa. Domba ini, semua orang mendapat bagian. Kecuali Xu Chunmei dan Li Xiufang. Jika mereka berdua ingin makan daging, mereka harus pergi meminta pada janda Wang. Tepat sekali. Siapa suruh kamu menjilat janda Wang? Kali ini, hancur. Jaki, dasar tidak tahu terima kasih. Bibi Li dan aku sudah banyak membantu keluargamu. Sekarang kamu berbalik memusuhi dan menyangkal kami. Membantuku, kalian berdua dengan mulut kotormu, memfitnah keluarga kami setiap hari. Apakah kalian menyebut ini membantuku? Baru 2 hari yang lalu kalian memarahi adikku, tanpa ampun. Apakah kalian menyebut ini membantuku? Domba ini, aku menggunakannya untuk berterima kasih kepada para dermawan. Kalian berdua ini bahkan dipertimbangkan. Tepat sekali. Hal macam apa mereka itu? Tak tahu malu. Ya Tuhan, kita berada di desa yang sama. Tetapi kamu masih berbicara tentang kedekatan dan jarak. Jaki, kamu bilang domba ini dimaksudkan untuk membalas kebaikan penduduk desa. Jika kamu tidak membiarkan kami memakannya, keluargamu bahkan tidak boleh berpikir untuk memetik sehelai pun bulu domba. Jika kamu ingin makan daging, kecuali kamu memberi kami bagian. Mengapa kami tidak boleh makan daging? Tunggu dan lihat saja. Domba ini sangat gemuk. Keluarga Xiao tidak akan tega untuk memberikannya. Sekarang tahun kelaparan. Daging ini lebih berharga daripada emas. Selama mereka berbagi daging, bagian kita tidak akan hilang. Baiklah. Aku menyatakan ini dengan jelas. Dari domba ini, keluarga Xiao kami tidak akan makan satu gigitan pun. Kakak, bagaimana bisa kakak? Demi kedua, orang tua tak tahu malu itu membuat kita tidak makan sepotong daging pun. Sekarang lihat apa yang terjadi. Domba yang kakak buru, seluruh desa makan daging domba. Tetapi keluarga kita, bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk kuahnya. Huilan, berhenti bicara. Kakakmu melakukan ini hanya untuk menyelamatkanmu, Jeti. Benar, kakak perempuan. Selama keluarga kita The baik-baik film was saja. Tidak apa-apa jika kita translated tidak and makan. narrated by M. Media. Siapa bilang keluarga kami tidak akan makan daging? Jika aku bilang aku akan membiarkanmu makan, aku pasti akan memastikan kalian makan. Pergi periksa dapur dan lihat apa yang ada di sana. Okti, Pergi. selamat Sus. Seluruh desa makan daging kambing yang Anda bagikan. Menunjukkan 130 orang di desa. Anda mendapatkan nilai kejut 1.300 poin. Jadi aku punya 1410 poin. Kita kaya. Ibu, kakak perempuan, cepatlah datang. Ini daging. Ini hebat ibu tumpukan daging yang begitu besar. Ibu, ayo pergi. Untungnya ketika aku kembali, aku menebus seekor domba di toko sistem. Aku memanggangnya menggunakan cincin ajaib. Memanggang seluruh domba. Aku sudah lama menginginkan ini. Duduk. Kakak, bukankah kita tidak mendapat bagian? Dari mana daging ini berasal? Sebenarnya, ketika aku berada di gunung, aku berburu 2 domba total. Yang ini dibagikan ke desa. Yang satunya aku panggang untuk kalian semua. Ini adalah hidangan legendaris berupa seluruh domba panggang. Kakak,
Seluruh domba ini bisa ditukar dengan 100 liang perak. Jika ditukar dengan biji-bijian, itu akan cukup untuk keluarga kita. Makan selama setahun dengan banyak sisa. Hanya memanggangnya seperti ini. Bukankah ini sedikit, terlalu boros? Huilan. Kamu jangan terlalu khawatir. Ayo. Hari ini kalian semua, buka saja perut kalian, dan makan sampai kenyang. Adapun sisanya, aku akan memikirkannya. The film was Lupakan translated saja. and Mari kita makan narrated saja. by M. Setidaknya Media. daging domba ini dimakan keluarga kita. Ini lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kakak memberikan semuanya kepada Jandawang. Seluruh desa merayakan seolah-olah ini adalah tahun baru. Makan daging kambing. Hanya kita berdua di sini yang menggerogoti Wowoto. Bukankah ini karena kamu terlalu banyak bicara? Kita bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk sup pun. Siapa yang tahu? Jaki. Sebenarnya satu gigitan daging pun tidak makan. Bau ini. Ini daging. Jaki ini sedang makan daging. Baiklah, Jaki. Kamu bersekongkol dengan kepala desa untuk menipu orang. Kami di luar. Bahkan belum melihat seteguk daging pun. Namun seluruh keluargamu diam-diam makan di sini. Kalian benar-benar menikmati diri sendiri. Satu meja penuh daging kambing. Makan sampai mulut kalian meneteskan minyak. Mengapa kalian tidak mati tersedak saja? Diam, ini baru saja diburu oleh kakakku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang dibagikan oleh desa. Siapa yang coba kalian bodohi? Jika Xiaoqi bisa berburu satu domba, itu sudah dianggap beruntung. Dan kamu membual bahwa dia berburu dua. Apa kalian pikir kami semua bodoh? Ayo, semuanya datang dan lihat. Keluarga Xiaoqi mencuri daging. Cepat datang. Seluruh meja penuh. Cepat seseorang datang. Di mana keadilan? Lihat, begitu banyak. Keluarga kita hanya menerima satu jin. Mengapa Xiaoqi mendapat begitu banyak? Tepat sekali. Daging keluarga kita. Kita hanya berani memakannya setelah lemaknya dicairkan. Apakah keluarga mereka merayakan tahun baru? Atau penobatan? Xiaoqi dasar tidak tahu terima kasih. Penduduk desa menyelamatkan adiknya. Tetapi dia sebaliknya. Menutup pintunya. Dan melahap daging. Apakah ini cara dia membalas kebaikan? Apakah ini cara kalian membalas kebaikan? Ini memperlakukan kami seperti orang bodoh. Mempermainkan kami. Apa yang kalian perdebatkan ini? Kepala desa, Anda harus menegakkan keadilan. Keluarga Xiaoqi diam-diam menyembunyikan daging kambing. Buktinya sudah ada di sini. Seluruh desa. Hanya kami yang tidak mendapatkan bagian daging. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Cukup. Ketika daging itu dibagikan, aku secara pribadi mendaftarkannya. Xiaoqi tidak menyentuh satu liang pun. Lalu semua daging yang menutupi mejanya itu, apakah jatuh dari langit? Dia bisa berburu dua domba. Apa kamu percaya itu? Tepat sekali. Dari mana kambing ini berasal? Berburu dua itu sulit dipercaya. Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihat dengan jelas untukku. Bukankah ini kulit domba utuh? Xiaoqi benar-benar berburu dua domba. The film was translated and narrated by Ini? M. Media. Mustahil. Ini mustahil. Benar-benar mustahil. Si tidak berguna itu Xiaoqi. Dari mana dia mendapatkan keterampilan untuk berburu dua domba? Cukup. Dia mengandalkan kemampuan aslinya. Mangsa yang dia buru sendiri. Memakan daging hasil buruannya sendiri. Sepenuhnya dapat dibenarkan. Dari mana datangnya pencurian? Bahkan jika dia berburu sendiri, mengapa dia bisa makan seluruhnya sendiri dan tidak memberiku sedikit pun? Mengapa dia harus membaginya denganmu? Su Chunmei, aku bertanya padamu. Jika keluargamu berburu makanan, apakah kamu akan berbagi gigitan denganku? Kamu, Para tetua yang terhormat dan sesama penduduk desa, aku Xiaoqi. Mengingat kita adalah sesama penduduk desa, aku berbagi dengan kalian seekor domba utuh. Tapi bagaimana dengan kalian? Tidak hanya kalian tidak tahu bagaimana berterima kasih, kalian bahkan berlari ke rumahku
untuk membuat keributan dan menjebakku. Baiklah. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi berbagi dengan kalian satu gigitan makanan pun. Jika kalian ingin makan, pergi berburu di gunung sendiri. Seoki adalah bintang keberuntungan desa kita. Kalian berdua wanita tua gila. Jika kalian berani bergosip lagi, aku akan menjadi orang pertama yang merobek mulut kalian. Penawal, bawa kedua bocah ini, dan seret mereka keluar untukku. Kenapa? Lepaskan aku. Kenapa aku bertanya padamu? Lepaskan aku. Kau bajingan tak berperasaan. Mengapa? Aku tidak akan mengganggu makan kalian. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Ibu. Huilan. Xiaohu. Mulai sekarang selama aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Duduk. Rasanya tidak akan enak jika dingin. Rumah Jandawang. Bagaimana aku wanita tua ini harus hidup? Anakku, Sun Xiu Jeng Ibu Jandawang. kau harus mencari cara untuk menyelamatkan adik perempuanmu. Ibu, Wang Hui kakak laki-laki Jandawang. jangan khawatir. Xiaoqi tidak bisa melarikan diri. 100 jin millet ini, dia harus berikan. Tapi Xiaoqi sekarang bahkan tidak bisa melihat adikmu sekalipun. Dia sudah lama berubah pikiran. Mengapa dia masih mau membayar gandum itu? Ibu, apakah ibu lupa? Xiaoqi mencintai adik. Siapa di seluruh desa yang tidak tahu itu? Jika aku menyebarkan kabar bahwa dia memanfaatkan adik, lupakan 50 jin millet. Bahkan daging di rumahnya akan menjadi milik kita. Dulu, kita bahkan tidak mampu membeli roti jagung kukus. Sekarang di tahun kelaparan ini, seluruh desa kelaparan. Namun keluarga kita masih bisa makan daging dengan lahap. Ibu, rasanya seperti mimpi. Kakak, apakah kita masih bisa makan daging besok? Xiaohu, jangan bicara omong kosong. Kakak hanya beruntung hari ini. Bagaimana dia bisa berburu setiap hari? Kakakmu bertanya padamu, apakah kamu ingin makan daging babi rebus? Apa itu babi rebus? Tunggu sampai nanti malam. Kakakmu menangkap babi hutan. Dan aku akan memberitahumu apa itu daging babi rebus. Ibu, kakak perempuan, apakah kalian dengar itu? Kakak bilang kita akan makan babi rebus malam ini. Kakak, berhentilah membodohi anak itu. Bahkan tidak ada kelinci yang tersisa di pegunungan The sekarang, film was di mana ada babi translated hutan. and narrated Kita masih by punya M beberapa jin Media. beras putih di rumah. Selama kamu tidak pergi membantu keluarga Jandawang, merebus beras putih menjadi bubur, masih bisa bertahan untuk kita sebentar. Aku tidak akan membantu mereka sama sekali. Huilan, jangan khawatir. Kakakmu. Setelah kejadian itu, sudah sadar. Aku sudah benar-benar bertobat. Jangankan membantu keluarga Wang lagi. Aku ingin mereka memuntahkan semua yang mereka ambil sebelumnya, termasuk pokok dan bunganya. Poin yang melebihi 1000. Seharusnya membuka mal tingkat lanjut. Aku harus mencari tempat untuk mencobanya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi berburu babi hutan dan kembali. Aku pergi. Sistem. Dengan nilai kejutku saat ini, bisakah aku mengaktifkan mal tingkat lanjut? Nilai kejut host saat ini adalah tahun 1410. Untuk meningkatkan ke mal tingkat lanjut, membutuhkan konsumsi 500 poin. Konfirmasi. Kau ingin 500 poin hanya untuk peningkatan. Kau terlalu serakah. Sudahlah. Tidak ada yang dipertaruhkan, tidak ada yang didapat. Satu sesi membagikan bubur di daerah bencana. Membutuhkan konsumsi setidaknya 500 nilai kejut. Apakah Anda memilih untuk membagikan bubur? Tunggu, aku menghabiskan 500, dan kau hanya memberiku tautan untuk membagikan bubur begitu.
Untuk membantu para korban bencana, setiap kali bubur dibagikan, satu kesempatan untuk menarik hadiah dapat diperoleh. Setelah mengumpulkan 5 pembagian bubur, paket hadiah utama misterius akan dibuka secara otomatis. Undian hadiah ditambah paket hadiah besar. Itu tidak buruk. Benar sistem. Kalau begitu sekarang, bisakah aku masih menggunakan mal utama untuk membeli barang? Tentu saja Anda bisa. Hal sekarang telah ditingkatkan ke mal tingkat lanjut. Anda dapat beralih di antara atribut mal dengan bebas. Kalau begitu tunggu apa lagi? Beri aku, babi hutan. Aku akan menangkapmu. Tolong! 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 Nona, apakah kau baik-baik saja? Terima kasih Tuan Muda, Sui Jingsu keponakan hakim daerah. karena telah menyelamatkan saya. Kau terluka. Saya terkilir pergelangan kaki saat berlari tadi. Aku akan memeriksanya untukmu. Jangan khawatir. Aku hanya memeriksa. Seberapa parah lukanya? Sepertinya kau mengalami patah tulang. Aku akan memasang tulangmu untukmu. Untungnya di dalam keterampilan berburu sistem, aku memperoleh beberapa keterampilan medis. Tahan sebentar. Selesai. The film was translated and narrated by M Media. Meskipun lukamu sudah diperbaiki, pembengkakan akan membutuhkan waktu lama untuk mereda. Di mana rumahmu? Bagaimana kalau aku menggendongmu turun gunung? Kakak laki-laki saya dan saya datang ke gunung untuk berburu. Tetapi kami terpisah oleh babi hutan. Dia seharusnya segera datang mencari saya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu duduk sebentar dulu. Ayo. Pelan-pelan saja. Lepaskan adikku. Kakak jangan gegabah. Sun Lin Chuan keponakan hakim daerah. Dia menyelamatkan saya. Dengan tubuhnya yang kecil, sudah cukup bagus jika dia tidak terluka oleh babi hutan itu. Kakak, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Jika bukan karena dia, saya sudah lama mati di mulut babi hutan itu. Babi hutan ini memiliki kulit tebal dan daging liat, dan kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa? Babi hutan ini, beratnya setidaknya 100 jin, namun dia mampu dengan santai mengangkatnya. Cukup. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan pulang. Aku mengingatkanmu dengan ramah. Mungkin ada beruang malam ini. Tuan muda, babi hutan ini, bisakah Anda meninggalkannya untuk kami? Kakak, dia baru saja menyelamatkan saya. Sudah jelas bahwa kantor Kabupaten Gubernur Prefektur melindungi 3 pedagang gandum utama. Harga gandum melonjak setiap hari. Bahkan jika paman dari pihak ibu kami adalah hakim daerah, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi Anda menginginkan babi hutan itu. Babi hutan ini dapat ditukar dengan 3 pedagang gandum utama untuk jatah gandum bantuan bencana selama 1 hari. Jika kami gagal membawanya kembali, saya khawatir besok pagi-pagi sekali di luar tembok kota akan ada beberapa ratus mayat lagi. Kau ingin mencuri babi hutanku? Kami tidak berani. Tuan muda, ini adalah milik keluarga kami, Leontin Giok Pusaka. Kami hanya berharap untuk ditukar dengan daging babi guna menyelamatkan nyawa. Kakak, Tuan muda ini, dia baru saja menyelamatkan saya.
Semua orang berjuang selama tahun kelaparan. Mengapa kita tidak memikirkan cara lain? Kakak dan adik ini cukup jujur. Babi yang ditukar dari Mam masih ada di sini. Aku sendiri tidak kekurangan makanan. Karena mereka berdua sedang berusaha menyelamatkan korban bencana. Kalau begitu mari kita berikan bantuan ini kepada mereka. Baiklah. Babi hutan ini milikmu. Apakah Anda benar-benar mau memberikannya kepada kami? Itu milikmu. Anggap saja sudah terjual. Aku pergi. Tuan muda, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saoki. Aku kembali. Kakak, Lihat ini apa? kakak kedua, ibu. Kakak benar-benar berhasil memburu babi hutan. The Ibu, film was translated and narrated by M Media. Anakku, kamu tidak terlukakan. aku baik-baik saja. Aku memburu babi ini dengan menggali lubang. Malam ini, aku akan mentraktir kalian semua babi rebus. Anakku, kamu sudah menjadi mampu. Ibu, seperti apa rasa babi rebus? Ibu juga belum memakannya. Kau datang tepat waktu. Ku dengar kau bisa berburu. Aku tidak menyangka kau akan berburu babi hutan. Kita sedang beruntung malam ini. Pemilik asli Deni Jandawang tidak menyisakan upaya untuk menyenangkan ibu dan anak ini. Dia bahkan memanggil wanita tua ini ibu. Dia pasti buta. Wang Hui, apa yang kamu lakukan? Merampok kita secara terang-terangan di siang bolong ya? Kakakmu menyakiti adikku, dan dia diculik oleh anak buah Jinan. Atau, ganti rugi kami dengan 150 jin milet. Atau, berikan kami babi hutan ini sebagai ganti rugi. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu mengklaim 50 jin padahal itu hanya 150 jin. Mengambil keuntungan dari keluargaku belum cukup ya? Aku beritahu kamu, hari ini lupakan 150 jin. Kamu tidak akan mendapatkan 3 butir nasi. Ini bukan wewenangmu. Serang. Kau mau mencuri babiku? Sudahkah kau bertanya pada panahku dulu? Shoki, aku beritahu padamu. Berikan saja daging itu padaku. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di desa ini. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana tepatnya kau berencana membuatku tidak bisa tinggal? Shoki, kau tidur dengan adikku. Apakah kau akan menyangkalnya? Tidur dengan adiknya. Pemilik asli belum sentuh tangan Jandawang, bahkan belum pernah menyentuhnya. Anakku, apakah itu benar? Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan menangani masalah ini. Kau bilang aku tidur dengan adikmu. Mana buktinya? Waktu, lokasi, saksi. Jika kau melewatkan satu pun, aku akan merobek mulutmu. Tanggal 18 bulan ketiga di gudang kayu pada jam kerbau. Aku melihatnya dengan jelas. Aku Son Xiujing, dan aku juga tidak akan menggunakan tubuh putriku sendiri untuk memfitnahku. Kau bilang aku tidur dengannya. Kalau begitu hitung waktunya. Dia seharusnya sudah hamil sekarang kan? Ayo pergi, kita akan memanggil Nenek Chow dan mencari Jinan untuk memeriksa tubuhnya. Kita tidak bisa pergi ke sana. Kita benar-benar tidak boleh pergi. Kita tidak boleh pergi. Ini, kita tidak bisa pergi. Ada apa? Kau takut? Bukankah kau ingin makan babi? Baiklah, jika Jandawang benar-benar hamil, aku akan memberikan babi ini padamu. Dan 50 jin milet yang kau utang pada Jinan. Aku akan membantumu melunasinya. Ibu, Shoki ini benar-benar telah berubah. Sebelumnya dia mudah dibodohi beberapa kata. Sekarang, dia telah menjadi orang yang berbeda. Itu kamu anak durhaka ini. Bukankah itu ide burukmu? Jaki, bukankah dulu kamu cukup berbakti kepada ibumu? Mengapa hari ini? Ada apa denganmu? Kau berani menyebut dirimu ibuku. Jika kau sembarangan mengklaim kekerabatan lagi, percaya atau tidak aku akan menembus hati lever dan paru-parumu. Pergi. Tunggu. Ibu, kupikir Shoki benar-benar telah berubah. Ternyata dia hanya menggertak. Aku dengar, dia berburu 2 domba. Dia membagikan 1 kepada desa. Masih ada 1 lagi, dan babi ini, kita akan mengambil semuanya. Ibu, kakakku sekarang tidak akan bertindak bodoh kan? Jaki, jika kamu tidak mau memberiku babi dan domba, mengapa kamu merebut jepit rambut peraku? Jepit rambutmu. Lihat baik-baik. Ini adalah tanda kasih sayang.
yang ayahku berikan pada ibuku dulu. Dulu aku bodoh. Kau menyukainya, jadi aku mencurinya dan memberikannya padamu. Sekarang saatnya mengembalikannya padaku. Kamu. Baiklah, aku akan mengembalikan jepit rambut yang rusak itu padamu. Cepat serahkan babi dan domba itu. Masih memikirkan babi dan dombaku. Sejujurnya, domba itu, keluargaku memakan semuanya dalam satu kali makan kemarin. Babi itu ada di sini. Dan kau tidak akan bisa membawanya pergi. Seluruh keluargamu makan seekor domba utuh. Dosa besar yang kamu lakukan. Berhenti berteriak di sini. Aku beritahu padamu, selama bertahun-tahun ini, semua yang kau hutangkan padaku, kau harus mengembalikannya padaku sedikit demi sedikit. Jika tidak, Kalau tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Sesuatu yang sudah kamu berikan, dan kamu ingin mengambilnya kembali. Di bawah langit ini, di mana ada prinsip seperti itu? anak panah-panahanku adalah prinsipnya. Kembalikan. Atau tidak. Ini, aku akan memberikan semuanya padamu. Ini, Ibu, milik seluruh keluarga kita. Ini semua yang tersisa. ibu, jika beri semua padanya, apa kita makan? Apa kita gunakan selamatkan adik? Dia sendiri yang mencari masalah. Siapa yang bisa dia salahkan? Hanya beberapa koin tembaga ini. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan ini? Kamu. Hei. Tidak mungkin. Ini adalah pusaka keluarga Wang Tua. Kamu tidak bisa mengambilnya. Koin tembaga dan Leontin Giok ini. Anggap saja itu kompensasi untuk semua tahun ini. Kau telah mengeksploitasi darat dan keringat kami. Sekarang pergi. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan mengubahmu menjadi target hidup untuk ditembak. Xiaoqi benar-benar sudah gila. Ayo pergi. Mereka benar-benar akan membunuh orang. Ayo pergi. Ibu. Inilah yang ayah berikan padamu dulu. Ayahnya. Kamu lihat sekarang kan? Putra kita. Dia sudah menjadi sukses. The film was translated Keluarga and Wang ingin mengambil narrated keuntungan by dari M kita, Media. tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Memang pantas mereka dapatkan. Leontin Giok ini seharusnya bernilai lumayan banyak uang. Ibu, aku lihat tempat beras keluarga kita kosong. Tepat sekali besok aku akan pergi ke kota untuk mengisi tempat beras. Kamu yang putuskan. Ibu akan sepenuhnya mendengarkanmu. Kakak mengusir orang-orang jahat. Dia bahkan lebih hebat daripada jenderal-jenderal di buku. Kapan kau anak kecil? Belajar menjilat. Pergi. Bawa ibumu dan kakak perempuanmu ke dalam rumah. Sebentar lagi. Kita akan makan babi rebus. Baiklah. Ayo pergi, ayo. Selamat Fos. Mengejutkan 4 orang. Mendapatkan 40 poin nilai kejut. Nilai kejut Fos meningkat sebesar 40. Saldo poin saat ini 930. 930 poin tersisa. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka besok aku akan menggunakannya di kota kabupaten. Tepat untuk melihat hadiah apa yang bisa ditarik oleh sistem ini. Toko bubur Xiaoqi. Begitu banyak korban bencana, gelombang nilai kejut hari ini akan memecahkan tangga lagu. Bubur nasi putih. Seorang bodhisattva benar-benar telah menampakkan diri. Pelan-pelan. Sudah 3 tahun. Kita belum melihat sebutir nasi pun. Seteguk ini, bahkan jika itu berarti aku mati. Semuanya sepadan. Semuanya tolong jangan lakukan ini. Cepat bangun. Cepat bangun.
Jika kalian benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka pergilah ke tempat lain. Bawa para korban bencana dari tempat lain ke sini juga, beritahu mereka. Bubur kami hari ini dijamin untuk membuat kalian kenyang. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Kedai bubur kantor daerah. Ayo. Paman, orang bernama Wu ini benar-benar tercela. Kami membawa babi hutan sebesar ini Anyuan Hakim Daerah. untuk berdagang dengannya, dan dia hanya memberi kami bubur encer ini. Paman, aku akan mencari pria bermargawo itu. Mari kita selesaikan masalah ini. Berhenti. Apa gunanya kau pergi? Gandum ada di tangan mereka. Apakah kau mungkin akan merampok mereka? Sekarang, semua yang bisa dijual oleh kantor kabupaten, uang bantuan bencana dari pengadilan, masih belum muncul. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 hari, sejumlah besar korban bencana akan mati kelaparan. Besok kakak laki-laki saya dan saya akan naik gunung lagi. Kami pasti akan berburu babi hutan lagi. Baiklah, Jalan Timur. Bubur nasi putih sedang dibagikan di Jalan Timur. Begitu kentalnya, hingga sumpit bisa berdiri di dalamnya. Benarkah? Benarkah? Cepat. Pergi. Pergi. Ayo pergi. Bubur nasi putih cukup kental untuk membuat sumpit berdiri. Dermawan, Anda adalah bodhisattva hidup bagi seluruh keluarga kami. The Terima film kasih, was Dermawan. translated and Terima kasih, narrated Dermawan. by M. Terima kasih, Media. Dermawan. Terima kasih Dermawan karena telah menyelamatkan hidup kami. Semoga Dermawan hidup 1000 tahun. Semoga Dermawan berumur 1000 tahun. Semoga Dermawan hidup 1000 tahun. Semoga Dermawan berumur 1000 tahun. Inilah seperti apa tahun bencana itu. Semangkuk bubur polos, cukup untuk membuat orang mengabaikan harga diri mereka. Semuanya tolong bangkit. Yakinlah, selama aku Zhaoqi memiliki sesuatu untuk dimakan, aku tidak akan membiarkan siapapun di sini kelaparan. Bubur ini hari ini. Aku jamin itu. Surga punya mata. Kita selamat. Tuan Muda Zhao adalah bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Terima kasih Tuan Muda Zhao. Seorang bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Terima kasih Tuan Muda Zhao. Semuanya tolong cepat bangun. Cepat dan datang ambil bubur kalian. Berhenti berlutut. Bangun sekarang. Cepat. Bangkit. Baiklah. Karena kalian semua tidak mau bangkit, maka aku akan berlutut di sini bersama kalian. Masalah ini, Anda tidak boleh. Anda tidak boleh. Dermawan, Anda tidak boleh. Dermawan Anda tidak boleh. Dermawan, Anda tidak boleh. Dermawan Anda tidak boleh. Dermawan, mohon segera bangun. Dermawan mohon segera bangun. Jadi, orang yang mengizinkan para korban untuk makan nasi putih adalah Dermawan. Semuanya tolong bangkit. Bangkit. Dermawan. Itu benar-benar Anda. Nona Sui, tolong berhenti memanggilku Dermawan. Panggil saja aku Zhaoqi. Kalau begitu, saya akan memanggil Anda. Tuan Muda Xiao, tolong berhenti memanggilku Nona Sui. Anda bisa memanggilku Jingshu. Jingshu, Tuan Muda ini. Kau mengenalnya? Ya, tidak hanya saya mengenalnya. Kakak laki-laki saya juga mengenalnya. Babi hutan yang dikirim sehari sebelum kemarin dihadiahkan oleh Tuan Muda Xiao ini. Tuan Muda Xiao telah menunjukkan kebaikan 2 kali dengan menghadiahkan babi hutan dan menyediakan bubur. Pejabat ini tidak punya cara untuk membalasmu. Mohon terima hormatku. Hakim daerah. Kau mempermalukanku. Tindakan kebajikan Tuan Muda Xiao benar-benar membuat pejabat ini kagum. Jika bubur ini direbus lebih encer, mungkin kita bisa menyelamatkan beberapa ratus nyawa lagi. Apa yang kau katakan? Buat buburnya lebih encer lagi. Lalu bagaimana mereka bisa mengisi perut mereka? Kau sebagai hakim daerah setempat memperlakukan para korban bencana seperti ini. Dermawan, Anda salah paham. Paman telah menggadaikan semua barang berharga di rumah besar, tetapi para korban bencana terus berkumpul, dan para pedagang biji-bijian mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Babi hutan yang dikirim kemarin hanya berhasil ditukar untuk 1 kali makan bubur tipis untuk para korban. Paman hanya ingin lebih banyak korban bencana untuk bertahan hidup itu saja. Begitu banyak korban bencana. Bagaimana dengan istana kekaisaran? Apakah istana tidak peduli? Jika mereka peduli, mereka Film akan was peduli 3 tahun translated lalu. and Sekarang, narrated by M. Media. bahkan uang perak untuk bantuan bencana pun tidak terlihat. Kalau begitu, istana kekaisaran juga tidak punya biji-bijian. Benar. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menahan bencana ini. Bertahan. Tidak perlu bertahan. Dengan aku Zhaoqi di sini, tidak perlu bertahan.
Maksudku adalah, mulai sekarang, bubur untuk para korban bencana ini akan ditangani oleh Kusauki. Kira-kira berapa banyak korban bencana di kota ini? Lebih dari 10.000 orang. Terlebih lagi, jumlahnya masih meningkat setiap hari. 10.000 orang. Setidaknya 30 pos bubur diperlukan setiap hari. Aku hanya perlu berjalan-jalan sekali, dan nilai kejut akan langsung maksimal. Ini adalah peluang besar. Bagus. Luar biasa. Maksudku adalah, mulai hari ini, semua korban bencana di kota ini, aku akan menanggung kebutuhan mereka. Tuan Muda Xiao, ada 10.000 korban bencana di kota ini. Hanya menyediakan bubur setiap hari. Membutuhkan lebih dari 1.000 jin millet. Apakah Anda mungkin tidak bercanda dengan pejabat ini? Hakim daerah Anda salah paham. Jika Anda tidak percaya padaku, 1.000 jin beras ini, aku akan segera mengirimkannya. Namun, aku punya satu syarat kecil. Siapa di dunia beri bantuan bencana gratis? Jika dia bisa selamatkan 10.000 nyawa, bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku akan menerimanya. Bagus, selama pejabat ini bisa melakukannya, aku sama sekali tidak akan menolak. Yaitu setiap hari aku akan pergi memeriksa pos-pos bubur. Ketika aku pergi, aku merepotkan Anda Tuan, untuk memberitahu rakyat jelata, bahwa bubur ini disediakan oleh Kusauki. Jadi dia adalah tuan muda kaya, yang ingin mendapatkan reputasi baik. Lupakan tuan muda ingin reputasi baik, jika dia bisa menyelamatkan para korban bencana di kota ini. Bahkan jika topi hitam pejabat ini, Anda ingin mengambilnya, ambillah. Topi sialan milikmu itu, aku bahkan tidak akan meliriknya 2 kali. Yang kuinginkan adalah nilai kejut. Aku tidak tertarik menjadi pejabat. Ayo pergi, ikuti aku untuk mengambil beras. Tuan Muda Xiao, apakah Anda mengatakan kita akan mendapatkan beras putih sekarang? Benar. 10.000 korban bencana. 1.000 jin beras akan cukup. Ayo pergi. Lin Chuan, Jingshu. Dia berkata, 1.000 jin beras putih. Paman, saya percaya karakter Tuan Muda Xiao. Dia tidak akan menipu kita. Jingshu, pengabdianmu padanya adalah sesuatu yang kakakmu tidak sadari. Hanya saja 1.000 jin beras putih ini jelas bukan masalah sepele. Kita tidak punya pilihan lagi. Hanya berdasarkan pada amal Tuan Muda Xiao bagikan bubur hari ini. Tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat. Ayo pergi. Sistem-sistem, berapa banyak nilai kejut yang kumiliki sekarang? Host Anda membagikan bubur sekali. Menunjukkan 300 korban bencana. Mendapatkan 3.000 poin nilai kejut. Lebih dari 3.000 poin. Tukar dengan beras. 1.000 jin beras putih. Nilai kejut saat ini adalah 3.430. Menukar dengan 1.000 jin beras putih. Membutuhkan biaya 2.000 poin nilai kejut. Konfirmasi penukaran. Tukar. Penukaran berhasil. Sisa nilai kejut 1.430. Lihatlah semuanya. Ini beras putih. Dan itu adalah beras putih kelas atas. Tentu saja. Tuan Muda bertindak bodoh. Beras putih ini, jika ditukar dengan biji-bijian kasar atau dedak, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa semua korban bencana di kota selama 3 hari. Kakak benar. Paman, cepat tukarkan mereka dengan dedak. Di tahun kelaparan bertahan hidup adalah yang utama. Aku mengerti itu. Tapi aku punya sistem. Menyelamatkan orang membutuhkan ketegasan. Mengapa menukarnya dengan dedak? Tukar dengan dedak. Dedak itu ditujukan untuk ternak. Ketika aku Zauki memberikan bantuan bencana, para korban bencana hanya boleh makan beras putih. Dia sama sekali tidak memahami korban bencana. Mereka bersedia makan apa saja. Tetapi jika aku mencoba membujuknya lagi, jika dia menyesalinya, aku akan menjadi orang berdosa di seluruh kota. Saya akan dengan hormat mematuhi perintah Tuan Muda. Baiklah, kalau begitu. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan permisi dulu. Hal-hal ini, aku serahkan pada kalian semua.
Sistem. Buka toko. Alasan utama memasuki kota kali ini adalah untuk membeli barang-barang untuk keluarga. Kain ini bisa untuk ibu, adik laki-laki, dan adik perempuan untuk membuat pakaian baru bagi mereka. Tapi bagaimana dengan makan malam nanti? Kita harus makan apa? Kita tidak The mungkin film was makan daging setiap translated kali makan kan? and narrated by M Media. Bagaimana kalau kita makan hotpot malam ini? Sistem. Aku ingin membeli hotpot, sayuran dan kain. Pembelian ini seharga 230 poin nilai kejut. Sisa 1.200 poin nilai kejutan. Luar biasa. Benar. Aku menerima satu kesempatan untuk undian hadiah karena memberikan bubur. Aku ingin melihat apa yang bisa kudapatkan. Sistem. Aku ingin mengundi. Aku ingin mengundi. Kau tidak mengundi aku kan? Aku ingin mengundi hadiah. Selamat Flos. Karena telah menyelesaikan distribusi bubur pertama Anda mendapatkan hadiah berupa satu kesempatan undian. Selamat Flos. Anda telah memenangkan hadiah utama. Tamparan itu tidak sia-sia. Aku memenangkan hadiah utama pada undian pertama. Apa itu? Hadiah utama. Hadiah untuk host. Nilai kekuatan bela diri bertambah 10. Martial Power. Aku punya Martial Power Value sekarang. Tapi, apa sebenarnya Martial Power Value itu? Nilai kekuatan bela diri bertambah 10. Berarti host dapat bertarung 1 lawan 10. Melawan 1 lawan 10. Sehebat itu. Kalau begitu jika aku naik level lagi, bukankah aku akan bisa menjadi Superman? Aku adalah Superman. Aku kembali. Kakak perempuan, ibu, cepat datang. Kakak membeli begitu banyak barang bagus. Kakak, dari mana kakak mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Uang. Tentu saja aku menukarnya di kota. Malam ini, mari kita makan panci panas. Apa itu panci panas? Panci panas adalah sejenis hal yang sangat harum, sangat harum. Hati-hati, jangan sampai lidahmu tergigit. Ibu, ini sutra. Ini bukan kain kasar. Ini kain sutra. Dan ada 3 warna di sini. Kakak, ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Ini terlalu boros uang. Bawa kembali dan kembalikan. Aku tidak bisa mengembalikannya. Kain sutra ini, aku membelinya. Untuk seluruh keluarga kita. Untuk membuat pakaian baru. Semua orang mendapat bagian. Kita punya baju baru untuk dipakai. Itu luar biasa. Kita punya baju baru untuk dipakai. Baiklah, mari kita berhenti bicara sekarang. Mari kita makan dulu. Pertama, waktunya panci The panas. film was translated and narrated by M Media. Kakak, daging mentah dan sayuran mentah ini. Bagaimana kita memakannya? Bagaimana cara makannya? Panci panas. Tentu saja kamu memakannya dengan mencelupkan. Kakak ini terlalu mewah. Inilah rasanya. Cepat, beri dia sedikit. Semua orang dapat sedikit. Jangan terburu-buru. Satu persatu. Tuan Muda Xiao, kami sudah pernah berkunjung 20 kedai bubur. Mengapa kita tidak beristirahat di sini sebentar? Kebetulan, Jingshu sedang menyajikan bubur tepat di sini. Tidak apa-apa. Mari kita lihat Jingshu. Dan periksa situasi di sini bersama Jingshu. Tuan Muda Xiao, Anda sudah sibuk sepanjang pagi. Anda pasti lelah. Cepat minum semangkuk bubur untuk menghilangkan dahaga.
Jingshu, pamanmu telah menemani Tuan Muda Xiao berjalan-jalan sepanjang pagi. Aku bahkan belum sempat mendapatkan semangkuk bubur. Anak perempuan dewasa ditakdirkan tinggalkan rumah. Paman. Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tersedak. Hakim Daerah Han sedang mencoba menjodohkanku dengan keponakannya. Tapi harus kukatakan, penampilan ini tidak kalah dari selebriti dari abad ke-21. Jika dia berganti menjadi seragam pramugari, itu pasti akan sangat menarik. Keluar kalian semua. Siapapun yang berani minum bubur di sini, aku akan mematahkan kakimu. Keluar. Keluar. Bubur beras putih. Cukup murah hati bukan? Hancurkan, hentikan. Ini adalah milik korban bencana. Satu-satunya jatah untuk bertahan hidup. The film was translated and narrated by M Media. Kau berani menghancurkan warung buburku. Apakah kau tahu konsekuensinya? Kau pikir kau pantas mendirikan kedai bubur? Sampang. Kau ini apa? Anyuan pria itu berani mengirimmu untuk mencuri dari lumbungku. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan kedai bubur. Kelompok korban bencana ini, apa yang telah mereka makan? Aku ingin mereka memuntahkan semuanya. Kau yang bermarga Wu. Beraninya kau? Hakim Daerah Han, apakah kau tahu apa konsekuensi mencuri dari lumbungku? Mengenai kejadian hari ini, aku pasti akan melaporkannya kepada gubernur. Tunggu saja. Pemusnahan 9 garis keturunan keluargamu. Mencuri lumbungmu. Wu, biar ku beritahu sesuatu. Dari jalan timur hingga pasar barat, setiap butir beras di mangkuk korban bencana disumbangkan oleh Tuan Muda Xiao. Andiwan, jika kau ingin berbohong, gunakan otakmu. Bubur putih sekental itu, 30 kedai bubur, setidaknya akan membutuhkan 1000 jin beras putih. Di seluruh prefektur ini selain kami, 3 pedagang beras utama. Siapa lagi yang punya beras sebanyak itu? Belum lagi beras putih. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa beras ini milikmu? Bukti. Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa lumbung. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Tak satu pun dari kalian akan diizinkan pergi. Oke. Jika ternyata itu bukan milikmu, apa yang akan kau lakukan? Jika itu bukan milikku, semua kerugian yang terjadi hari ini, aku akan menanggung 2 kali lipat. Namun, jika sebutir beras pun memang berasal dari lumbungku, aku akan memastikan bahwa semua yang hadir masuk neraka. Setuju. Aku benar-benar tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tuan Muda Xiao, bagaimana kau bisa menggunakan nyawa ratusan ribu korban bencana sebagai taruhan? Jika kau kalah, kita akan menjadi para pendosa di seluruh wilayah. Hakim Daerah Han, mohon tenang saja. Setiap butir beras milikku adalah sah. Paman, saya percaya pada karakter Tuan Muda Xiao. Bahkan, jika beras ini benar-benar dicuri, Tuan Muda melakukannya demi penduduk kota, paling buruk aku sendiri yang akan menanggung semua kesalahan. Baiklah. Aku sang hakim mempercayaimu. Sungguh memiliki seorang pejabat yang baik hati Kabupaten Shou, menggunakan nyawa puluhan ribu korban bencana untuk membela seorang bocah ingusan. Kami mempercayai Tuan Muda Xiao. Kami percaya pada Tuan Muda Xiao. Kami mempercayai Tuan Muda Xiao. Dia membiarkan kami makan bubur nasi putih. Dia adalah penyelamat kami. Dia bukan pencuri. Dasar sekelompok idiot. Anak buahku sudah tiba. Hari ini kalian semua akan di misi bodoh ini mati tanpa tempat pemakaman. Sudahkah kalian periksa dengan saksama? Apakah 1000 jin beras putih hilang? Tuan, di lumbung kami tidak sebutir pun beras hilang. Apel, lumbung kita tidak dicuri. Ya, tidak sebutir pun beras hilang. Anggap saja kalian beruntun. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Serahkan. Orang tak berguna. Aku tidak datang mencari masalah denganmu. Namun kau berani menuntut ganti rugi dariku. Apa kau tahu siapa aku? Kau ini apa?
kau berani menghancurkan warung buburku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tetap harus dihukum. 100 jin beras, kapan kau akan menyerahkannya? Aku menghancurkan milikmu. Sebuah warung bubur yang buruk. Dan kau ingin aku mengganti rugi puluhan juta liang. Aku akan ganti rugi, aku akan ganti rugi. 100 jin beras putih. Aku akan ganti rugi, aku akan ganti rugi. 100 jin beras putih. Aku akan memberikannya padamu. Andiwan, dengarkan baik-baik. Prefek adalah bekingku. Gudang-gudang biji-bijian di seluruh wilayah. Semuanya ada di tanganku. Mulai hari ini, gudang-gudang di seluruh wilayah akan disegel dan dikunci. Mengambil nyawa puluhan juta rakyat jelata. Dan bertaruh melawanku. Taruhan The ini, film was aku akan translated mendapat untung and besar darinya. narrated by M Media. Tuan Muda Xiao, jika gudang-gudang benar-benar disegel dan pasokan biji-bijian terputus, ratusan ribu korban bencana akan mati kelaparan. Ganti rugi ini, lupakan saja. Benar Tuan Muda Xiao, 3 pedagang biji-bijian utama mengendalikan pasokan biji-bijian. Mereka semua memiliki dukungan prefek. Mengapa kita tidak mendengarkan paman dan berhenti menekan mereka? Orang-orang ini hanya demi keinginan egois mereka sendiri, menggunakan nyawa rakyat jelata sebagai kompensasi. Ini benar-benar keterlaluan. Di tahun bencana, korban bencana tidak lebih berharga dari rumput. Pasokan makanan ada di tanganku. Nyawa mereka ada di tanganku. Dengan satu kata beri, mereka hidup. Dengan satu kata ingat, mereka mati. Namun, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus diri kalian. Dalam waktu 3 hari, jika kalian bisa mendapatkan 3 babi hutan, kami akan melepaskan biji-bijian secara normal. Namun harga biji-bijian ini harus digandakan. 3 babi hutan dalam 3 hari, itu tidak mungkin. Menggandakan harga biji-bijian. Kau mencoba memaksa rakyat jelata menuju kematian mereka. Harga biji-bijian bisa tetap tidak berubah. Tetapi mengenai babi hutan, tidak boleh ada satupun yang hilang. 3 babi hutan, itu bisa membuat rubah-rubah tua ini menyerah. Ada yang salah, kecuali keuntungan yang dibawa oleh babi hutan itu lebih besar. Kalau begitu aku akan menggunakan ketiga babi hutan ini untuk mencabut jalur hidupmu, gudang-gudang gandum, sampai ke akar-akarnya. Setelah berputar-putar seperti itu, kau hanya menginginkan babi hutan. Aku punya babi hutan. Kau benar-benar punya babi hutan. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat sistem. Bisakah kau memanggil babi hutan? Sesuai dengan perintahku, berjalanlah dari arah sana sekarang. Afirmatif. Tukar dengan satu hewan hidup menurut seekor babi hutan. Membutuhkan konsumsi 500 nilai kejut. Laksanakan segera. 500 saja, tukar. Berhasil ditukar dengan seekor babi hutan. Arah terkunci. Tiba di lokasi dalam 10 detik. Kenapa dia tidak bergerak? Mungkinkah kau bicara besar sampai kehilangan akal? Berdiri di sana berpura-pura misterius. Kau benar-benar berpikir kau adalah dewa yang turun dari surga? Apa kau benar-benar berpikir babi hutan semudah itu untuk diburu? Jika memang begitu, kami bertiga sudah kaya sejak lama. Kau tidak percayakan? Buka matamu dan lihat. Apa itu? Itu benar-benar babi hutan. Seekor babi hutan. Dari mana asalnya? Tangkap babi hutan itu. Anak ini gila. Tetapi jika babi hutan itu membunuhnya dengan menabraknya, itu menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya sendiri. Seekor babi hutan. Tunggu apa lagi? Cepat. Paman, dia benar-benar bisa membuat babi hutan itu patuh padanya. Omong kosong. Jelas babi hutan ini buta. Apa kau benar-benar berpikir anak ini adalah seorang dewa? Dia mati di saat The yang film tepat. was translated Tapi kita masih and kurang 2. narrated by M Seseorang. Media. Bawa babi hutan itu pergi untukku. Andiwan. 3 babi hutan dalam 3 hari. Kau masih berutang 2 padaku. Aku menantikan kabar baik darimu. Siapa yang berani menyentuh babi hutan milikku? Bukan hanya aku berani menyentuh babimu. Aku punya uang jika aku mau uang. Aku punya kekuatan jika aku mau kekuatan. Membunuhmu sama seperti membunuh semut. Tidak ada bedanya. Begitukah? Kalau begitu coba sentuh. Hari ini, jika aku tidak membuatmu sebagai contoh, siapa di Kabupaten Xiao masih hormati aku? Kepala pelayan Hu, kumpulkan orang-orang. Tuan ini berniat untuk melihat darah hari ini. Ya, Paman cepat pikirkan solusinya. Kita tidak bisa membiarkannya berada dalam bahaya. Orang tua, apakah kau pikir anak buahmu akan tiba lebih cepat? Atau babi hutan ini akan masuk ke mulut para pengungsi lebih cepat? kamu berani. Anak ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Daging babi hutan yang tidak bisa dibeli dengan uang itu, jika dia benar-benar membiarkannya dibagikan kepada para pengungsi. Mengenai gubernur provinsi,
Bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberikan babi hutan itu kepadaku? Kau menginginkan babi hutan itu. Kalau begitu mari kita bertaruh. Taruhan apa? Mulai besok. Tepat di sini di pintu masuk Kabupaten Sou. Di seluruh 7 kota dan 13 desa di seluruh daerah ini. Semua pengungsi. Bubur untuk 3 hari ke depan. Aku akan menyediakan semuanya. Jika aku gagal melakukannya, ketiga babi hutan itu menjadi milikmu. Aku juga akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Tetapi jika kamu kalah, semua lumbung padi dari 3 pedagang beras besar kalian akan berada di The bawah film was kendaliku. translated Tuan Muda Xiao, and taruhan ini narrated by terlalu M. berbahaya. Media. 7 kota dan 13 desa di seluruh kabupaten menjalankan warung bubur selama 3 hari berturut-turut. Membutuhkan 10.000 jin biji-bijian per hari. Dalam 3 hari ini, itu setidaknya 30.000 jin biji-bijian. Dari mana kamu akan mendapatkan biji-bijian sebanyak itu? Benar Tuan Muda Xiao, mempertaruhkan hidup Anda untuk 1 babi hutan. Tidak sepadan. Aku tidak menyangka bahwa benar-benar anak-anak kecil yang menjebak dirinya sendiri. Begitu 3 babi hutan diamankan, jalur garam akan dibuka. Namun, sebelum taruhan, yang ini harus tetap di sini untuk mencegahnya bermain curang. Xiaoqi, kamu punya nyali untuk berani menantang 3 pedagang biji-bijian utama kami. Taruhan ini aku terima. Namun hari ini, aku harus membawa babi ini bersamaku. Jika tidak, tidak ada kesepakatan. Dia benar-benar terpancing. Kamu boleh mengambilnya. Tetapi kamu harus membuat perjanjian tertulis. Mari, kita bersepakat dengannya. Namun, harus ada syarat. Beras untuk lumbung bubur haruslah beras putih. Lebih jauh lagi, buburnya tidak boleh berair. Sebuah sumpit harus bisa berdiri di dalamnya, tanpa jatuh. Bahkan kami hanya memiliki beras putih murni, yang tersisa sekitar 30 shi. Jika dia berani menerima, itu akan menjadi jalan buntu baginya. 3 hari bantuan bencana. Hanya bubur beras putih yang diperbolehkan. Dan di setiap mangkuk bubur, sebuah sumpit harus bisa berdiri. Jika kamu setuju, 3 keluarga kami akan menandatangani dan menyusun perjanjian. Tidak masalah. Tuan Muda Xiao, mereka sedang menggali lubang untuk Anda. Jangan The film melompat was ke dalamnya. translated and narrated Jangan by M. khawatir. Media. Tidak apa-apa. Tempat rayot ini hanyalah kantor kabupaten. Tuan Muda, apakah Anda masih punya pikiran untuk peduli? Apakah kantor daerah ini rayot atau tidak? Anda seharusnya tidak bertindak impulsif hari ini dan mempertaruhkan hidup Anda melawan 3 pedagang biji-bijian utama. Ini ada sedikit uang untuk perjalanan. Cepat ambil dan larikan diri. Melarikan diri dari apa? Aku menukar seekor babi hutan dengan seluruh beras dari 3 pedagang beras besar. Ini adalah keuntungan pasti tanpa kerugian. Apa yang perlu dilarikan? 3 hari membutuhkan 30.000 jin beras putih. 3 tahun kelaparan. Tidak ada satu butir pun yang dipanen. 3 pedagang biji-bijian utama sejak lama mendorong harga pasar beras putih sangat tinggi. Bahkan jika kamu memiliki catatan perak, 3 pedagang biji-bijian utama akan menemukan cara untuk mencegahmu membeli beras putih. Benar sekali. Kalian semua hanya perlu fokus mendirikan tenda bubur. Adapun berasnya, aku akan mencari solusinya. Bagus. Aku percaya padamu. Paman, mari kita panggil kakak tertua kita. Bawa petugas kantor kabupaten dan pergi dirikan gubuk bubur di berbagai kota dan desa. Ayo pergi. Cepat. Pergi cepat. Selamat Fus, karena berhasil mendistribusikan bubur. Anda telah membuka satu kesempatan lotre. Hari ini, Anda mengejutkan 10.000 orang, mendapatkan sebesar 100.000 nilai kejut. Itu sudah The 100.000 film was nilai kejut. translated and narrated Jika by aku M. membeli Media. 30.000 jin beras putih, sekaligus lagi aku pasti akan dicurigai. Sebaiknya aku membeli 10.000 jin dulu. Host, apakah Anda ingin segera menarik lotre? Belum. Pertama bantu aku menukar 10.000 jin beras. Saya sudah membantu host memilih 10.000 jin beras putih, mengonsumsi 20.000 nilai kejut, sisa nilai kejut 80.700. Jingshu, mengapa Aku bertanya atas nama seluruh rakyat kabupaten. Mengapa itu tidak dapat diterima? Wu Fei? Sekalipun dia bersalah, dia seharusnya diadili oleh otoritas yang lebih tinggi. Adapun kau, siapa yang memberimu keberanian untuk secara pribadi mendirikan tempat eksekusi di sini dan sewenang-wenang mengeksekusi pedagang kekaisaran? Dia hanya seorang rendahan tingkat 7.
Pejabat. Apa kau pikir? Dia bisa melindungimu. Paduka Prefect, masalah ini sepenuhnya diprakarsai oleh bawahan ini sendiri. Xiaoqi hanya mengikuti perintah. Jika ada kesalahan, kesalahan sepenuhnya hanya ada pada bawahan ini. Kesalahan sepenuhnya hanya ada padamu. Apa kau tahu betapa pentingnya mereka bagi istana kekaisaran? Kota kekaisaran telah tanpa daging selama berhari-hari. 3 pedagang gandum besar itulah yang memasok daging untuk menyelesaikan krisis. Dan sekarang, mereka sudah memperoleh gelar pedagang kekaisaran. Kaulah yang sewenang-wenang mengeksekusi pedagang kekaisaran. Buktinya meyakinkan. Kejahatan dihukum pemusnahan 9 generasi. 3 babi hutan. Sudah cukup untuk diberikan gelar pedagang kekaisaran. Dan dengan demikian menindas rakyat jelata dan merajalela di pedesaan. Lalu jika aku punya 100 atau 1000 babi hutan, apakah aku bisa mengambil nyawamu? Kau rakyat jelata yang kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati prefek. Pengawal Paduka Prefek. Seret dia keluar. Eksekusi dia. Paduka Prefek. Tapi Xiaoqi menyelamatkan seluruh. Dia adalah dermawan 100.000 rakyat jelata Kabupaten Shou. Anda tidak bisa membunuhnya. Paduka, Xiaoqi adalah dermawan besar kami. Anda tidak bisa membunuhnya. Anda tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak boleh membunuhnya. Anda tidak bisa membunuhnya. Kelancangan. Apa kalian mencoba memberontak? Dia secara terbuka menghina pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Kejahatannya tidak termaafkan. Namun, melihat bahwa dia mengizinkan kalian semua untuk makan sampai kenyang, aku bisa mungkin memberimu kesempatan. Xiaoqi, pejabat ini tidak menginginkan babi hutan keringmu. Kau hanya perlu hari ini menghadirkan 3 kepala. Pejabat ini kemudian akan mengampuni kejahatanmu. Babi hutan, kami sudah mencari di sekitar sini. Tidak ada satupun. Xiaoqi, hari ini kau tidak bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Paman, mereka jelas tidak ingin membiarkan Xiaoqi hidup. Sekarang menangkap 1 babi hutan saja sulit, apalagi 3. Hari ini, kita tidak akan bisa pergi. Bukankah itu hanya 3 babi hutan? Aku akan memberikannya kepada Anda sekarang juga. Tunggu aku sebentar. Sistem, tukarkan untukku sekarang 3 babi hutan. Targetnya adalah ketiga orang itu. Tabrak mereka sampai mati. Diterima. Mengkonsumsi 1.500 poin kejutan. 3 babi hutan patuhi perintahku. Semuanya sudah siap. Serbu tempat eksekusi dalam 10 detik. Bukankah itu hanya 3 babi hutan? Buka mata Anda dan lihat. Lihat apa itu? Babi hutan. Babi hutan. Ini Paduka. Paman, dia benar-benar bisa mengendalikan binatang. Ini tidak. Paduka, aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya sekarang juga. Kurasa yang pantas mati adalah kau. Paduka. Tuan Muda Xiao? Benar-benar pria yang saleh. Pejabat ini bodoh. Aku sangat menyinggungmu barusan. Mohon maafkan aku. Mudah untuk dikatakan. Selama Anda membunuh 2 orang ini, ketiga babi hutan ini akan menjadi milikmu. Benarkah? Benar sekali. Tuanku, Anda tidak boleh. Jika dia bisa, aku juga bisa. Aku mohon pada tuanku untuk memberiku kesempatan. Tuanku, aku memiliki kekayaan yang besar. Dan aku bersedia untuk menyerahkan semuanya. Aku bisa berburu 10 babi hutan. 10 ekor. Terlambat. Anda menandatangani taruhan hidup dan mati denganku. Dan Anda sudah kalah. Sekarang Anda tidak memiliki apa-apa. Palsu, tuanku, itu palsu. Terimalah kekalahan saat Anda kalah taruhan. Tuan Muda Xiao sedang menyelamatkan seseorang. Namun Anda ada di sini, membuat keributan. Pengawal, seret mereka pergi dan hukum mereka. Tuanku ampuni hidupku, tuanku. Tuanku ampuni hidupku. Fakta bahwa Anda membunuh kedua orang itu menunjukkan bahwa Anda masih memiliki hati nurani. Aku Xiaoqi menepati janjiku. Ketiga babi hutan ini adalah milikmu. Tidak hanya itu. Dapur bubur untuk jutaan rakyat jelata di dalam wilayah hukum Anda. Aku Xiaoqi akan bertanggung jawab untuk. Baik.
Bagus. Tuan Muda Shou, hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Yurisdiksi Prefect memiliki 1 juta korban bencana. 1 juta. Jutaan korban bencana ini, dengan sedikit nilai kejut yang aku miliki ini, aku khawatir aku hanya bisa mendukung mereka selama 1 hari. Aku harus selamat hari ini. Dan semua masalah akan teratasi dengan mudah. Prefect tuanku, Xiaoqi hanya berbicara karena semangat, cepat bicara karena kecemasannya. Aku memohon pada prefect tuanku untuk tidak tersinggung padanya. Tidak masalah, Tuan Muda Zhao bahkan bisa menjinakkan babi hutan. Mereka semua bisa dijinakkan jika dia mengirim 3 babi hutan tepat waktu setiap bulan. The film Pejabat was ini translated tentu saja and tidak akan narrated mempersulitnya. by M Media. Selamat host, karena telah menyediakan bubur 5 kali. Anda telah menerima 1 paket hadiah misterius. Apakah Anda ingin membukanya segera? Buka. Selamat host, Anda telah mendapatkan otoritas 1 kali untuk menyediakan bubur kepada 1 juta korban bencana. Peringatan, jika rakyat jelata menjadi malas, sistem akan menghancurkannya secara paksa. Tidak buruk, hanya mengandalkan aku untuk memberi mereka makan. Tidak dapat menopang suatu negara. Mereka tidak bisa makan dengan cuma-cuma. Kita harus membuat semua orang bekerja. Adapun aku Xiaoqi, aku menepati janjiku. Aku berkata bahwa biji-bijian untuk jutaan rakyat jelata di dalam wilayah hukum Anda. Aku Xiaoqi akan menanggungnya. Namun, mereka tidak bisa makan makanan ini secara gratis. Mereka harus mengandalkan tangan mereka sendiri untuk bekerja. Kita harus menggunakan tenaga kerja untuk bantuan. Bekerja untuk bantuan. Dia benar-benar berhasil memikirkan itu. Bekerja untuk bantuan. Brilian, benar-benar brilian. Sekarang rakyat jelata dakianku diselamatkan. Tuan Muda Zhao adalah bakat yang hebat. Setelah situasi bencana stabil, pejabat rendahan ini pasti akan melapor kepada Kaisar untuk meminta jasa dan gelar untuk Anda. Tuan Muda datang dan tangkap aku. Dasar bocah nakal, awas akan kutangkap kau. Aku melihatmu. Kau kemari. Di sini. Nakal. Aku menangkapmu kan. Cepat biar aku memberimu ciuman. Hakim daerah. Dalam rentang waktu 1 tahun, Anda membuat Dachin lolos dari bencana dan merenovasinya menjadi surga. Bahkan permaisuri ingin mengangkat Anda sebagai Perdana Menteri. Namun Anda benar-benar menolaknya. Apa artinya menjadi Perdana Menteri? Aku ingin mengubah Kabupaten Zhou ini. Bangun jadi kota kabupaten paling internasional abad ini, ke-21. Ada barbeque di pintu masuk desa. Dan wifi di dalam desa. Bukankah itu hebat? Tuan benar, jalan-jalan Kabupaten Zhou kami diaspal lebih mulus daripada wajah. Kakus-kakus di dalamnya tidak berbau. Dan kita masih bisa menanam sayuran di musim dingin. Segala sesuatu untuk makanan, minuman, dan hiburan tersedia. Tidak seperti tempat-tempat di luar sana. Dibandingkan dengan Kabupaten Zhou kita, mereka hanyalah kandang babi. Hal yang paling mengesankan dari Tuan adalah hal-hal yang ada di kepalanya. Hal-hal aneh dan ajaib itu. Teh susu gelang pintar. Hal-hal itu bahkan tidak ada dalam mimpi. Ini hanyalah permulaan. Tunggu saja 3 tahun. Aku akan membuat Kabupaten Zhou ini melambung tinggi. Pernahkah Anda mendengar tentang pesawat terbang dan kereta api berkecepatan tinggi? Dan bagaimana dengan mobil listrik? Dan drone? Dalam 3 tahun, aku akan menerapkan semuanya satu The persatu. film was translated Betapa nyamannya and ini. narrated by M Media. Aku ingin membuat permaisuri itu. Bahkan iri pada Kabupaten Zhouku. Tuan benar-benar seorang jenius. Tapi bicara soal hal serius, hari ini adalah hari pernikahan Anda dan Nona Zhu. Namun kau di sini, bermain petak umpet dengan kami. Apakah kau tidak takut dia akan menyerbu masuk dan memukulmu? Jika dia ingin aku menghadiri pernikahan itu, dia harus berlutut dan memohon padaku. Xiaoqi, pernikahanmu sudah dekat, namun kamu berani mencari kesenangan di sini. Aku tidak. Aku bilang aku ingin pergi. Merekalah yang menghalangiku dan tidak mengizinkanku pergi. Aku bahkan marah pada mereka. Xiaoqi, kamu sudah berani ya? Kau membuatku memohon padamu untuk menikah. Cepat nikahi aku. Aku mohon padamu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memohon padaku? Aku. Siapa yang berani menghentikanku? Aku akan marah pada siapapun yang melakukannya.